Shalom Bapak Ibu, teman-teman dan saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Yupriska, saya dari kelas 12 MIPA 5. Pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dari firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan dari firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian kita yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 127, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera, menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bapak Ibu, teman-teman dan saudara sekalian, sebelum kita membaca renungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami akan memulai ibadah dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, biarkanlah hati kami terbuka untuk menerima perintah-Mu. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal yang ke-29 dan ayat yang ke-11, yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini mengandung pesan yang penting bagi kita umat manusia, di mana Tuhan telah mengetahui rancangan-rancangan kita ke masa depan. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah memiliki rancangan yang baik untuk masa depan kita. Allah tidak hanya mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita umat manusia, namun Allah memiliki rancangan yang jauh lebih besar, yang lebih dari kita bayangkan, lebih dari apa yang kita rencanakan. Tuhan juga berbicara pada ayat ini, juga berbicara tentang rancangan damai dan kesejahteraannya bagi umat manusia. Meskipun hidup kita mungkin penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan setiap orang, namun Tuhan juga berjanji membawa kita menuju kehidupan yang penuh dengan damai dan kesejahteraan. Bukan rancangan kecelakaan, yang Tuhan juga menegaskan bahwa rancangannya bukanlah untuk menyakiti kita atau membuat kita menderita,
kita mengalami banyak penderitaan dalam hidup ini, banyak mengalami pencobaan dalam hidup ini. Namun ini bukanlah rancangan yang utama untuk kita dari Tuhan. Tuhan juga menjanjikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak peduli seberapa gelapnya situasi kita sebagai manusia. Mungkin banyak yang mengalami pergumulan. Tuhan tidak peduli dengan itu. Tuhan tidak peduli seberapa beratnya percobaan kita. Ada harapan untuk masa depan yang lebih baik di tangan Tuhan bagi kita. Ibu Bapak, teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat menemukan ketenangan dan keyakinan dalam rancangan Tuhan untuk hidup kita. Meskipun mungkin kita tidak selalu mengerti jalan yang Tuhan ambil dalam setiap kehidupan umat manusia, setiap kehidupan saya, setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, teman, dan sekalian, Tuhan tidak mengambil jalan, tidak mengerti jalan yang Tuhan ambil untuk kita. Ini juga mengajarkan kita untuk percaya pada Tuhan dan mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai umat manusia. Kita sebagai umat manusia harus percaya bahwa masa depan itu sungguh ada dan sudah dirancangkan dengan baik oleh Tuhan. Namun belum saatnya untuk kita. Ada saatnya untuk setiap umat manusia. Amin. Untuk pemberitaan renungan firman Tuhan pada saat ini, sebelum mengakhiri renungan singkat pada saat ini dan sebagai penutup untuk renungan kita pada saat ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, terima kasih atas kehadiran-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang hidup dan penghibur Roh-Mu yang kudus. Kami juga memohon kepadamu agar Engkau memimpin langkah-langkah kami selanjutnya. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan bantu kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan masa depan kami kepadamu dan percaya bahwa rancangan-rancangan-Mu untuk kami adalah rancangan yang baik. Berkatilah kami dengan hikmat, kasih karunia, dan damai sejahtera yang hanya dapat daripada-Mu. Terima kasih atas segala berkat-Mu dan semoga segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.